Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang anggota BRIMOB gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Korban tenggelam di Asmat ditemukan tewas. Cuaca buruk di Merauke, nelayan tidak melaut. Kontak tembak antara Satgas Operasi Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden pertama yang terjadi pada awal tahun 2024 menyebabkan salah satu anggota Satgas Operasi Damai Kartens, Bribda Alvando Stef Karamoy, gugur akibat peluru yang menembus rahang korban. Kasatgas Humas Operasi Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan KKB menyerang dari belakang tower BTS milik Telkomsel dan kontak tembak berlangsung selama setengah jam. Telah terjadi gangguan tembakan dari kelompok kriminal bersenjata terhadap anggota kami yang bertugas di posko yang berada di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Tembakan diduga berasal dari arah belakang BTS Telkomsel yang berada di Kampung Bilogai. Akibat dari tembakan KKB tersebut, salah satu personel kami mengalami luka tembak di bagian rahang sebelah kiri dan tembus di rahang sebelah kanan. Personel tersebut sampai dengan berita ini diturunkan dinyatakan gugur. Untuk jenazah yang bersangkutan telah kami evakuasi di Puskesmas Sugapa. Sedangkan personel yang lainnya tetap melakukan pengejaran dan penindakan terhadap kelompok KKB yang ada di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Jenazah Bribda Alvando Stef Karamoy tiba di Bandara Timika dengan menggunakan pesawat. Usai tiba di Timika, jenazah Bribda Alvando Stef Karamoy langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Sebelum diterbangkan ke kampung halamannya, dilakukan upacara pelepasan jenazah yang dilakukan di halaman Bandara Moses Kilangin, Timika. Upacara pelepasan jenazah Anumerta Bribda Alvando Stef Karamoy dipimpin langsung Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani. Para penyerang diduga anggota KKB pimpinan Apen Kobogao. Aparat gabungan saat ini masih memburu para pelaku yang melarikan diri ke hutan. Igobat Momolin melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Nasruddin yang dilaporkan hilang saat perahu yang ditumpanginya terbakar ketika melintasi sungai antara Kampung Asgon dan Kampung Fos, Kabupaten Asmat. Jasad korban ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi kejadian karena terbawa arus. Tim SAR lalu membawa jasad Nasruddin ke RSUD Asmat dan kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Kecelakaan pelayaran satu buah speedboat 40 PK dari Asgun menuju ke Fos mengalami kebakaran dan 1 orang yang masih dalam pencarian. Untuk hari ini pada pukul 9.30 korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah sakit. Nasruddin bersama 2 rekannya bertolak dari Kampung Asgon, Asmat dengan tujuan Kampung Fos.
Namun dalam perjalanan, speedboat yang mereka tumpangi terbakar. 2 rekan korban selamat, sebaliknya Nasruddin bernasib malang. Ia sempat menyelamatkan diri dengan meloncat ke sungai, namun ia diduga hanyut dan tenggelam. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Pegawai di lingkungan Pemkab Mimika berinisial FM menderita luka di bagian kepala akibat dianiaya sekelompok orang. Polres Mimika saat ini tengah meminta keterangan korban. Menurut polisi, kasus penganiayaan ini buntut dari unjuk rasa aparatur sipil negara yang terjadi pada 15 Januari lalu. Selain FM, para pelaku juga merusak rumah rekan korban di Jalan Perjuangan, Timika Indah. Penyidik mengatakan para pelaku sebelumnya mendatangi rumah salah satu rekan korban di Jalan Perjuangan, Timika Indah. Lalu mereka melakukan perusakan. Korban lalu meminta bantuan FM, namun FM malah dianiaya hingga luka pada bagian kepala. Pada saat itu tiba-tiba korban ini, yang pemilik rumah, BB ini mendengar ada suara kaca pecah dan keributan di depan rumah, sehingga BB ini keluar untuk memastikan ternyata betul di luar sudah ada massa berjumlah kurang lebih sekitar 30 orang yang melakukan berteriak-teriak, kemudian melakukan pengancaman berdasarkan laporan saksi korban, bahkan mengintimidasi dengan ucapan-ucapan yang nanti rumahmu saya bakar segala macam, seperti itu. Nah, kemudian karena ketakutan, BB ini menelpon temannya, 2 orang atas nama atau inisial MR dan FEM, ya. Nah, pada saat menelpon kedua temannya ini, temannya datang menggunakan mobil ras. Kemudian mobil tersebut tiba di rumah BB, langsung dijadikan sasaran, dirusak. Nah, dirusak, kemudian mereka keluar dan langsung dikeroyok sama massa tersebut. Ya, beberapa, tidak semua 30 royok, tapi beberapa dari massa itu melakukan pemukulan. Ya, kemudian FEM ini langsung membuat laporan karena mengalami luka di kepalanya. Kisaran dengan suara bahwa yang terlibat adalah istri Bapak Bupati itu memang kami belum bisa memberikan konfirmasi yang pasti, tetapi tentunya kami sedang mendalami. Modus dari kejadian tersebut itu, rumah korban dianggap tempat rapat atau tempat pertemuan orang-orang yang ikut berorasi, sehingga dijadikan sasaran. 15 Januari lalu, ASN di lingkungan Pemkab Mimika berunjuk rasa memprotes kebijakan Bupati Eltinus Omaleng yang kerap merotasi jabatan. Kebijakan tersebut diklaim tidak sesuai aturan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.